Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Harif Hussein dalam acara siaran pedesaan dengan tema edukator bisnis ya. Di malam Kamis tanggal 23 ya, 23 Oktober 2024 masih bertempat di official ECN studio utama yang tentu digawangi oleh Cakra Media Center dan hadir bersama kita semua dari tim Media Center, Cakra Media Center ada Mas Rere, ada Pak Ketua CMC, Mas Raden Gibran Ari LTC 001 dan juga Mas Nana, Nana apa? Nana Maulana ya. Dan selamat malam buat semuanya para pemirsa di siaran pedesaan atau Zoom meeting online atau sharing online ya yang selalu diselenggarakan oleh SCN dari mulai malam Senin sampai malam Senin kembali diselenggarakan setiap jam 20.00 sampai dengan 21 ya. Bapak Ibu semua saya peserta siaran pedesaan yang berbahagia. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang hingga saat ini masih bisa kita rasakan, masih bisa kita nikmati. Sholawat beserta salam tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat yang beruntung. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Atas nama kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita malam hari ini akan sharing dan juga sekaligus mungkin nanti ada sesi tanya jawab dalam siaran pedesaan ini yang materinya malam hari ini adalah berhubungan dengan edukator bisnis dengan tema yaitu membangun rencana pengembangan bisnis dan usaha pribadi kita dan juga kelompok kita. Karena memang di dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis dan usaha, setiap orang selain harus mempersiapkan diri, juga tentu harus memiliki perencanaan. Nah, Bapak Ibu semua, sedulur semua, dalam acara malam hari ini seperti biasa saya akan enggak usah absen lah, sudah ada yang hadir 31 peserta ya. 31 peserta ya, betul Mas Rere ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sekaligus memotivasi dan mengedukasi khususnya diri saya pribadi dan teman-teman yang hadir secara online maupun yang hadir secara offline di uh, official ECN Elang Cakra Nusantara, yang mana ECN selaku kelompok usaha bersama atau fungsional terus berbenah diri agar bisa membuktikan bahwa yang menjadi tagline kita SKMN tumbuh bersama, tumbuh berkembang bersama kita. Sukses artinya kita tumbuh dan berkembang dengan kesuksesan bersama-sama yang tentu ini yang menjadi kuncinya adalah edukasi. Nah, kita selaku anggota SKMN yang tentu sudah sering mengikuti dan mendapatkan edukasi, baik secara formal maupun non formal. Yang formalnya adalah melalui diklat-diklat yang diselenggarakan, non formalnya yang kita lakukan dalam siaran pedesaan ini. Tentu materinya pun lengkap. Dan malam hari ini melengkapi di materi tentang edukator bisnis. Edukator bisnis ini adalah sebuah satu materi yang ingin membuka dan bersama-sama membuka wawasan dan mindset kita agar kita sebagai seorang pelaku bisnis dan usaha tentu setelah menjalani proses sebagai pelaku bisnis dan usaha mampu menjadi orang-orang yang bisa mengedukasi kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, relasi kita, teman-teman kita, untuk mampu mengedukasi sebuah konsep tentang
bisnis dan usaha yang dilakukan dengan strategi hedging ya, strategi perlindungan modal dan usaha. Ini yang menurut kami bahwa di luar sana masih banyak dan masih sangat banyak yang belum paham bagaimana strategi yang dijalankan atau yang diedukasikan oleh SKMN kepada para pelaku bisnis dan usaha ini mampu menumbuh kembangkan bisnisnya, menumbuh kembangkan usahanya sehingga apa yang menjadi misi kita yaitu UMKM naik kelas atau KUB yang naik kelas menjadi perusahaan ini bisa tercapai. Namun harus betul-betul kita memahami konsep dan juga materinya. Ini yang paling penting ya. Kita tidak semata-mata di SKMN ini hanya fokus dengan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita. Namun karena itu sudah ada penanggung jawab dan sudah ada apa namanya yang melakukannya. Kita lepas dari itu kita percayakan sepenuhnya kepada pembina kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta hajat beliau bersama-sama kita. Namun kita saat ini fokus agar sedulur semua selaku anggota SKMN mampu menjadi seorang edukator, artinya seorang anggota SKMN yang bisa memberikan dan melakukan kegiatan edukasi untuk dirinya, keluarganya, dan relasinya. Di tempatnya, di lingkungannya, dan juga lebih luas lagi antar kecamatan, antar desa, antar kabupaten, dan antar provinsi. Karena edukasi ini bisa dilakukan baik secara offline maupun secara online. Nah, ini apa namanya yang menjadi misi kita bersama. Jadi sedulur semua para anggota SKMN dimanapun berada peserta siaran pedesaan SCN, saya sekali lagi ulangi bahwa tema kita hari ini adalah menjadi seorang edukator bisnis yang memiliki rencana pengembangan bisnis dan usahanya. Karena sebuah bisnis dan usaha selain harus dipahami dan diyakini dengan keilmuannya, juga harus dipersiapkan untuk pengembangan bisnis dan usahanya. Supaya bisnis dan usahanya ini tidak berjalan stuck atau tidak jalan di tempat. Agar kita mampu menumbuh kembangkan bisnis yang kita rintis, usaha yang kita bangun, tentu kita harus memiliki rencana pengembangan usaha yang matang dan yang sama-sama dipahami. Secara mekanismenya nanti ini sama saja, cuma mengenai apa namanya rencana langkah dan kegiatannya tentu setiap orang berbeda-beda, setiap kelompok usaha bersama pun berbeda-beda rencana pengembangan bisnis dan usahanya. Namun saya punya kerangkanya ya. Sebelum masuk kepada kerangkanya, kenapa sih kita harus betul-betul fokus dengan yang namanya bisnis dan usaha kita? Karena di bisnis dan usaha kita khususnya kita harus memahami peluang dan potensi bisnis UMKM yang dimana dalam bisnis UMKM ini memiliki peluang yang cukup luas dan terbuka lebar. Kenapa? Karena di bisnis itu biasanya tidak membutuhkan modal yang besar. Bahkan kalau di bisnis kita hanya dengan membantu menginformasikan, mengedukasi kepada orang lain tentang produk orang lain, tentang barang orang lain, tentang layanan orang lain, itu kita bisa melakukannya dan kita bisa mendapatkan komisi ataupun fee dari bisnis tersebut. Yang kedua, peluangnya adalah kita semua sebagai seorang edukator itu berpeluang untuk memiliki multi bisnis dan multi usaha. Dan yang ketiga tadi bahwa target kita adalah kita semua adalah kelompok usaha atau pelaku UMKM yang nanti ke depannya akan naik kelas. Nah, yang keempat, kita berpeluang menjadi owner di grup multi usaha, di multi perusahaan. Artinya seorang edukator atau seorang pebisnis dan pelaku UMKM
dengan mekanisme yang dibangun dalam bisnis di edukasi SKN ini, edukasi SKMN ini berpeluang untuk memiliki perusahaan di beberapa perusahaan atau bukan hanya di satu perusahaan. Itu peluang terbesarnya. Bisa saja si A punya menjadi pemilik 5 perusahaan, 10 perusahaan. Mungkin di perusahaan A dia posisinya jabatannya sebagai direktur. Di posisi perusahaan B jabatannya sebagai komisaris. Di posisi perusahaan C jabatannya sebagai direktur keuangan, direktur administrasi dan yang lainnya. Itu peluang ketika kita mampu menguasai materi tentang rencana bisnis dan pengembangan usaha kita. Nah, potensinya tentu potensi yang akan muncul dari peluang yang kita jalankan ini, yang kita ambil ini, kita punya potensi pendapatan bisnis dan multi aktif income. Artinya kita akan punya sumber income yang aktif maupun yang pasif. Kalau yang aktif artinya dari bisnis yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan juga kalau dari usaha berarti dari keuntungan langsung dari usaha yang kita lakukan, yang kita kembangkan. Maka itu untuk aktif income-nya. Untuk pasif income-nya tentu karena kita adalah sebagai seorang owner dari perusahaan, seorang pemilik perusahaan, kita akan membangun aset dalam bentuk perusahaan. Kita sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa menjadi perusahaan, kita bisa memiliki saham-saham blue chip, dan juga tentu kita pun bisa menumbuh kembangkan usaha kita dalam bentuk kekayaan usaha yang lainnya. Nah, kemudian untuk potensi selanjutnya adalah potensi perlindungan modal dan kekayaan bisnis dari usaha tersebut. Kenapa? Karena memang kalau bisnis dan usaha ini tidak kita lindungi, ya siapa yang akan melindunginya? Maka rencana pengembangan usaha ini pun melindungi bisnis dan usaha ini menjadi bagian dari rencana pengembangan bisnis dan usaha kita. Dan potensi yang selanjutnya kita bisa melakukan diversifikasi dan pengembangan usaha real, ya. Itu potensi yang muncul dari kita terjun ke industri bisnis dan usaha UMKM di luar sana, dan hampir 80% masyarakat Indonesia ini adalah para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis dan usaha yang kelasnya UMKM, dan sebagai penyumbang devisa negara yang cukup tinggi atau perekonomian negara yang cukup besar, ya. Nah, tentu untuk bisa mewujudkan peluang dan potensi yang tadi sudah disampaikan, kita sebagai seorang anggota SKMN yang mengikuti edukasi dan tentu kedepannya adalah akan menjadi seorang edukator atau orang yang melakukan edukasi kepada sesama pelaku usaha yang lainnya, maka kita harus sudah mulai membuat sebuah rumusan perencanaan pengembangan bisnis dan usaha kita, atau bahasa kerennya RPBU, rencana pengembangan bisnis dan usaha. Nah, yang pertama, RPU untuk diri kita sendiri sebagai seorang edukator bisnis, sebagai seorang pelaku bisnis, apalagi kalau kita menjalankan bisnis bersama CTC, ya, dalam hal ini Cakra Trader, Kopi Trade Cakra Trader dalam hal ini kan bisnisnya yang kita gaung-gaungkan saat ini. Tentu nanti CTC ini akan bermetamorfosa menjadi sebuah platform atau sebuah aplikasi yang nanti mungkin ke depan akan punya brand sendiri, ya. Namanya sudah bukan CTC lagi, tapi nanti ke depan ada platform yang menaunginya. Nah, sebagai seorang calon edukator, tentu ada tahapan, langkah atau perencanaan yang harus dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama, ya tentu kita harus menetapkan diri sebagai seorang follower di CTC. Follower ini pengikut, ya, pengikut dari layanan
Cakra Trader, Copy Trade Cakra Trader. Nah, di layanan Copy Trade Cakra Trader ini kan bukan hanya satu dua, ada banyak, ada tiga lah terutama. Yang pertama adalah layanan CTC kelas 1, kelas 2, dan layanan sosial atau layanan VIP, atau kalau bahasa saya ada akun pribadi, ada akun PAM, akun bersama-sama. Ini adalah bisnis atau core bisnis kita, ya, core bisnis kita. Yang kedua, tentu core bisnis kita di CTC ini sebetulnya jauh lebih lengkap. Yang sekarang kita jalankan ini kalau di industri pasar modal itu sebetulnya ini bagian dari retailernya atau ecerannya. Nah, kalau yang kelas besarnya, kelas menengah dan kelas tingginya, nanti ada di aset manajemen. Aset manajemen itu sangat luas dan kita kategorikan dalam 3 tingkatan. Tingkat retailer, kemudian tingkat fund manager, dan kemudian tingkat yang tertinggi adalah tingkat head fund atau lindung nilai. Nah, setelah menjadi seorang follower CTC, follower CTC mungkin kebanyakan saat ini yang tersisa adalah yang akun kelas 2 ya, kelas $200 ya, akun CTC kelas $200. Pak, nggak memberikan hasil. Jangan khawatir, jangan takut, karena akun pribadi kita sampai saat ini masih ada kurang lebih sekitar 800-an pemilik akun CTC dari anggota SKMN yang sekarang sudah punya akun pribadi masing-masing. Dan yang akun PAM, akun bersama ya, yang akun sosial atau akun VIP, yang akun bersama ya kurang lebih sudah lebih dari 500 sampai 1000 yang mengikuti layanan akun PAM ini. Nah, ini tentunya sudah menjadi satu rencana awal yang menjadi basic kita. Kenapa? Dengan kita menjadi follower, kita ini sudah punya penghasilan dari bisnis CTC. Apa penghasilan bisnisnya? Berupa profit, ya. Berapa profit yang didapatkan? Pak, kalau yang 200 nggak dapat. Ya, kalau memang itu sekupnya masih latihan ya wajar kalau belum mendapatkan hasil. Kalau pengen dapat hasil, berarti modalnya yang dibesarkan. Artinya akun CTC ini adalah akun latihan yang perlu Bapak pelajari, Bapak analisa, Bapak Ibu semua pahami. Ini adalah sebagai akun latihannya. Karena akun yang sesungguhnya dari bisnis CTC yang sebenarnya adalah di akun PAM atau akun yang VIP, baik yang mulai $10.000 maupun yang sosialnya seperti itu ya. Kemudian setelah menjadi seorang follower, Bapak Ibu ternyata ikut sering siaran pedesaan, diklat dan segala macam. Tentu bertambah wawasan dan pengetahuan tentang bisnis CTC-nya, tentang bagaimana mengembangkan sektorilnya melalui KUB-nya. Maka Bapak Ibu untuk bisa lebih mendalami, jadilah seorang edukator untuk mendapatkan lisensi dari saat ini dari Cakra Trader yang nanti ke depan itu melalui SCN yang akan memberikan lisensinya ya, yaitu Bapak Ibu ikuti diklat-diklat dan juga sharing-sharing yang dilakukan di setiap DVC atau struktural maupun di fungsional, baik dimulai dari DPP, DPW sampai DPC ataupun melalui KUB fungsional yang sekarang sudah banyak beraktivitas ya. Sekarang sudah ada banyak, ada mungkin sekitar 100-an lebih ya kelompok usaha bersama fungsionalnya ya. Kemudian setelah menjadi seorang edukator dan terus melakukan praktek aktivitas edukasi di mana-mana, kemudian kita rencana selanjutnya adalah menjadi sebagai seorang owner dari bisnis dan usaha. Kalau bisnisnya owner bisnis di CTC, kalau di usahanya tentu menjadi owner dari usaha real atau sektoril. Sektorilnya banyak yang bisa kita lakukan. Bisa merintis dari awal,
bisa mengakuisisi atau bisa berkolaborasi dengan usaha-usaha real yang sudah berjalan. Kemudian naik lagi pengembangan berikutnya, rencana pengembangan berikutnya. Setelah menjadi seorang owner, tentu kita harus menjadi seorang founder dari sebuah perusahaan. Entah kita menjadi dewan direksinya atau jadi dewan komisarisnya. Yang jelas kita ini setelah menjadi seorang edukator, kita bisa membangun kelompok usaha bersama yang tentu nanti akan bisa mendirikan atau menjadi founder dari sebuah perusahaan. Dan kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu semua sudah ahli, profesional, handal, mandiri, pendapatannya juga sudah meningkat. Sebulannya sudah ada yang pendapatan 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Ini peluangnya sangat terbuka lebar di CTC dan di usaha ini. Nah, Bapak Ibu semua tentu harus menjadi seorang mentor bisnis dan usaha UMKM untuk membagikan ilmu dan pengalamannya sehingga apa yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu alami ini akan menjadi manfaat buat banyak orang ya. Itu adalah rencana pengembangan usaha dan bisnis pribadi masing-masing dan juga kelompok. Kemudian kita harus memiliki strategi pencapaian dari rencana pengembangan usaha itu. Namun sebelumnya kita cut dulu, akan ada yang lewat yang satu ini sambil nanti dipersiapkan. Penurunan tugas satunya Pak Yasin, jadi dua-duanya sudah selesai. Bosa dulu semua, kita gabung bersama di acara siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Jangan lewatkan, mari bersama-sama sukseskan acara siaran pedesaan. Siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Bersama satuan kreatif muda nyata. Iya, baik, siap. Alhamdulillah sudah ada yang lewat satu. Kurang, udah cukup. Terlalu deket ya. Siap, siap. Oke. Sedulur semua kembali on lagi. Tadi sudah disampaikan ada satu pemahaman tentang potensi dan peluang bisnis dan usaha UMKM untuk kita kembangkan, dan yang kedua tentu kita memiliki atau harus membuat rencana pengembangan bisnis dan usaha pribadi kita dan kelompok kita. Nah, dan yang ketiga tentu kita harus memiliki strategi percepatan untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi rencana pengembangan usaha bisnis dan usaha pribadi kita dan kelompok kita ya. Kenapa? Karena sudah banyak, apalagi ini di tahun kedua, SKMN berjalan di tahun kedua dan CTC pun berjalan di tahun kedua. Ini tentu kita yang sudah mau bergabung dari 2 tahun yang lalu, masa kita mau jalan di tempat, masa kita tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perkembangan. Jangan sampai ketinggalan sama orang-orang yang sekarang bergabung, yang sekarang paham dengan konsep dan mekanismenya. Bapak Ibu semua sampai ketinggalan, tidak mampu melakukan pengembangan diri, pengembangan kelompok. Ini yang ingin sekali
nanti Bapak Ibu semua boleh sharing dengan saya, boleh diskusi dengan saya. Bagaimana sih mengembangkan rencana pengembangan usaha bisnis dan usaha pribadi agar dalam hitungan 1 tahun maksimalnya dan 6 bulan tercepatnya Bapak Ibu semua segera bisa bangkit dari satu masalah perekonomian dan bisnis kita. Yang kedua, bisa segera merecovery atau menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dulu kita. Jadi gimana caranya walaupun kebijakannya belum dimulai, belum kita terima, kita sudah terrecovery lebih dulu. Karena lebih mudah menentukan dan memutuskan serta merubah diri kita daripada merubah orang lain. Ya Bapak Ibu semua pasti paham lah, untuk mencapai 2000 follower dengan pemikiran yang sama, setelah tercapai 500 kandas lagi, 700 kandas lagi. Ya semuanya kita sama-sama menunggu. Nah tapi kalau kita memutuskan sendiri, wah ya sudah, saya lebih baik recovery dari diri sendiri terlebih dahulu. Insya Allah kalau semuanya punya prinsip merecovery diri sendiri dulu, pencapaian 2000 itu secara otomatis akan tercapai. Kenapa? Dari kami pun dari SCN dan juga dari manajemen CTC tentu akan terus berupaya agar pencapaian 2000 follower ini bisa dilakukan dengan percepatan. Yaitu kami melakukan protection, strategi dan konsistensi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua, jangan sampai kita hanya membuang waktu dengan menunggu. Tapi kalau kita mengisi waktu dengan beraktivitas dan berproduktivitas, ada hasil, ada pergerakan, ada perubahan, ada perkembangan yang Bapak Ibu semua rasakan. Mungkin diawali dari perubahan cara berpikir, kemudian perubahan dari penghasilan, baik yang aktif income-nya, yang pasif income-nya, dan juga dari usaha realnya. Itu harus sudah menjadi target Bapak Ibu semuanya. Nah, saya punya kerangka tentang strategi percepatan menumbuh kembangkan komunitas pelaku bisnis UMKM ya. Yang pertama, tentu setelah kita punya rencana pengembangan bisnis dan usaha pribadi kita, agar rencana pengembangan bisnis usaha dan pribadi kita ini cepat terrealisasi, cepat tercapai, bukan hanya 2000 follower, bahkan melebihi ekspektasi itu, kita tentu harus menerapkan strategi percepatannya. Strategi percepatan, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah satu, mengadakan literasi edukasi umum, peluang dan potensi bisnis UMKM. Nah Bapak Ibu semua, sedulurku semua, di sharing-sharing yang dilakukan di DPC, di KUB, itu jauh lebih efektif, jauh lebih hebat, jauh lebih produktif ketika yang disampaikan atau yang dibahas dan dibicarakan lebih kepada bagaimana melakukan literasi edukasi umum atau tentang peluang dan potensi bisnis UMKM. Karena di luar sana banyak yang belum paham peluang dan potensi bisnis dan usaha ini. Tadi makanya di awal kenapa saya bukakan tentang peluang dan potensi di industri UMKM, di industri bisnis dan usaha kelas UMKM. Di situ memberikan jenjang karir usaha yang terarah, yang sudah jelas seperti itu. Jadi kalaupun kita memperjuangkan secara totalitas dan loyalitas, artinya Bapak Ibu semua akan sampai pada target yang diharapkan. Yang kedua, mengadakan edukasi sharing umum dan internal. Nah Bapak Ibu sedulurku semua di DPC di sekretariat struktural SKMN, baik struktural dan fungsional SKMN, lebih fokuslah tentang menyampaikan bagaimana kita bisa memberikan edukasi, melakukan materi-materi edukasi. Bapak Ibu, materi-materi edukasi ini sudah kami persiapkan, sudah kami sediakan, tinggal disampaikan ulang saja.
Di mana? Satu, melalui siaran pedesaan. Yang kedua, di blognya CMC, Cakra Media Center, itu banyak sekali literasi tentang bisnis dan usaha. Yang kedua, di podcast YouTube-nya Cakra Media Center. Bapak Ibu semua bisa pelajari dari situ. Tinggal sampaikan. Kita duduk bersama, nonton bersama podcast tentang strategi hedging dari Cakra Trader. Itu sudah jelas dan banyak judul-judul ataupun tema-tema yang sudah disampaikan di dalam podcast YouTube. Belum di siaran di siaran pedesaan yang di-online-kan. Itu semua ada di YouTube ya. Bapak Ibu semua bisa pelajari dari situ. Ini strategi percepatannya. Yang berikutnya, mengikuti dan mengadakan siaran mengikuti siaran pedesaan SCN. Bapak Ibu selama 1 bulan sudah fokus belajar setiap jam 8 malam sampai 21.00. Insya Allah lama kelamaan Bapak Ibu semua akan paham apa sistem dan mekanisme yang diedukasikan oleh SKMN, oleh SCN. Ini Bapak Ibu akan paham. Karena ke depan SCN ini akan menyediakan layanan aplikasi untuk mempermudah Bapak Ibu semua di dalam menjalankan bisnis dan usaha. Maka kalau tidak belajar dari sekarang ya akan semakin ketinggalan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti semua diklat yang diselenggarakan oleh SKMN. Diklat ini ya tadi saya di awal sebutkan ada yang portal pertamanya adalah diklat bisnis digital di mana Bapak Ibu semua bisa mulai mengenal tentang tentang industri forex. Yang kedua tentang industri multimedia, tentang industri bisnis dan usaha. Itu Bapak Ibu akan diberikan pembelajarannya di situ. Edukasinya di diklat edukator. Kemudian diklat train of trader atau train of trainer, train of trader. Pelatihan seorang trader. Seorang trader ini mindsetnya harus seperti apa? Kemudian harus punya kemampuannya seperti apa? Itu sebagai wawasannya. Kemudian ada diklat pengembangan bisnis. Ada diklat tata kelola perusahaan. Ada diklat leadership. Kemudian nanti ada diklat mentorship dan segala macam banyak ya. Itu sebagai percepatan agar rencana pengembangan bisnis dan usaha pribadi kita bisa segera terrealisasi atau bisa segera terwujud. Nah, kemudian setelah kita paham dan terus menambah wawasan, kita segera membangun teamwork atau yang disebut dengan kelompok usaha bersama. Nah, di dalam menjalankan bisnis dan usaha, yang menjadi acuannya adalah bagaimana chemistry kita di dalam teamwork. Bagaimana kedekatan. Kita menjalankan bisnis dan usaha akan jauh lebih mudah, lebih lancar, lebih cepat bertumbuh dan berkembangnya ketika kita menjalankannya bersama teamwork yang sudah terbangun kedekatan emosionalnya. Sehingga semuanya bisa dijalankan dengan lancar, dengan mudah, dan dengan hasil yang berlimpah. Itu yang harus menjadi strategi percepatannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika sudah menjadi dan membangun teamwork atau kelompok usaha bersama, untuk naik kelas menjadi owner perusahaan, menjadi founder dari perusahaan, itu akan semakin mudah dan semakin cepat. Ya, kenapa? Kita ini yang penting mempersiapkan infrastruktur di dalam diri kita dan infrastruktur di dalam organisasi, bisnis dan usaha kita. Kenapa? Karena insya Allah dalam waktu yang tidak lama Bapak Ibu semua akan memiliki anugerah berupa baik itu modal bergulir ataupun modal pelunasan. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mempersiapkannya, yang dikhawatirkan anugerah modal bergulir atau modal pelunasan ini akan hilang sia-sia, akan akhirnya tidak menjadi manfaat apapun. Ini yang dimaksud dengan rencana pengembangan bisnis dan usaha pribadi agar menjadi seorang edukator yang sukses sebelum waktunya. Iya ya,
Bisa nggak sukses sebelum waktunya? Iya, karena ada yang lahir sebelum waktunya ya. Maka kita pun bisa sukses sebelum waktunya. Ya, demikian apa kerangka yang apa ingin disampaikan tentang rencana pengembangan bisnis dan usaha pribadi sebagai seorang edukator bisnis yang tentu masih ada waktu nanti kita akan gunakan untuk sesi dialog interaktif atau tanya jawab ya. Sementara itu dulu untuk materinya. Kita tunggu ada yang mau lewat terlebih dahulu. Halo sedulur semua, kita gabung bersama di acara siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Jangan lewatkan, mari bersama-sama sukseskan acara siaran pedesaan. Siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Bersama Satuan Kreatif Muda Nyata. Halo sedulur semua, kita gabung bersama di acara siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Jangan lewatkan, mari bersama-sama sukseskan acara siaran pedesaan. Siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Siaran pedesaan Elang Cakra Nusantara. Bersama Satuan Kreatif Muda Nyata. Sedulur semua masih semangat, masih fokus dengan siaran pedesaannya ya. Kalau memang semangat masih fokus dengan siaran pedesaan ini, siap Om Indra. Oke. Mungkin saya berikan kesempatan kepada seluruh semua yang hadir dalam siaran pedesaan ini terkait dengan rencana pengembangan bisnis dan usaha pribadi seorang edukator bisnis ya. Kalaupun memang tidak ada nanti kita akan buka bongkar tentang simulasi kenapa peluang dan potensi bisnis di Cakra Trader ini adalah saya selalu sampaikan keajaiban dunia yang ke-10. Ke-9 apa ke-10? Kalau keajaiban dunia ada berapa? Ke-9 ya, ke-9. Kenapa? Kalau sampai Bapak Ibu semua tidak klik dengan peluang ini, insya Allah akan ketinggalan. Tapi ketika mampu memahami bagaimana ilustrasi ya dari potensi dan peluang bisnis bersama Cakra Trader, khususnya melalui layanan akun bersama atau layanan akun PAM, akun PIV, akun sosial, tentu Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang beruntung ya. Monggo silakan yang tadi ada nggak yang ini yang mau bertanya? Di chat nggak ada? Nggak ada ya? Atau udah jelas semua kali ya? Nah, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya akan coba bikin sebuah ilustrasi ya. Izin saya seperti biasa oret-oretan ya. Oret-oretan dengan ilustrasi potensi dan peluang menjalankan bisnis CTC yang nanti ke depan bisnis CTC ini akan dinaungi oleh ECN, Elang Cakra Nusantara.
melalui platformnya namanya insya Allah adalah Elcanet atau Elcanet ya. Elcanet ini adalah sebuah platform layanan bisnis CTC atau bisnis copy trade dan juga tentu layanan bisnis marketplace yang nanti akan bisa digunakan oleh seluruh semua di dalam mempromosikan apa namanya bisnis dan usaha yang Bapak Ibu miliki. Kalau untuk bisnisnya di CTC, kalau untuk usaha realnya berarti di marketplace nanti posisinya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak Arere? Nggak ada ya? Oke, siap. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akan mencoba. Ini waktunya cukup 15 menit lah. Siap. Siap. Nah, siap. Oke, clear. Siap ya. Seluruh semua izinkan saya akan membuat sebuah apa ya, ilustrasi. Kenapa ketika kita melakukan namanya tadi strategi ya. Habis nih. Strategi hedging atau bahasanya lindung nilai, lindung nilai antara bisnis dan usaha. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan. Lindung nilai ini adalah sebuah apa namanya aktivitas melindungi nilai bisnis dan usaha, nilai modal dari bisnis dan usaha. Yang dimana keduanya kalau dijalankan bersama-sama ini akan saling melindungi satu sama lain. Yang dimana di luar sana rata-rata orang ataupun para pelaku UMKM ketika mau menerjuni sebuah usaha itu jarang sekali melakukan analisa ini. Biasanya langsung karena lagi tren, lagi ada apa namanya, lagi ngetren banget usaha, misalnya usaha yang sekarang ngetren usaha kuliner ya. Ikut-ikutan usaha kuliner tanpa mempertimbangkan apa namanya analisanya. Maka biasanya usaha yang dijalankannya itu akan bertahan antara 1 sampai 2 tahun. Bahkan di tahun pertama pun banyak sekali yang tumbang dari para pelaku usaha di UMKM ini. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah bagaimana dari bisnis dan usaha ini akan menciptakan dua nilai. Keuntungan langsung dan nilai bisnis. Keuntungan tidak langsung. Keuntungan langsung dan keuntungan tidak langsung. Ih, habis semua gini. Oke. Rata-rata para pelaku usaha dan ini di luar apa namanya di luar sana ya. Para pelaku usaha, bisnis dan usaha itu biasanya di di awal-awal buka usaha ini akan fokus hampir 100% mengandalkan dari keuntungan langsung. Ya. Ini sama sekali tidak diotak-atik. Padahal di sini ada sebuah nilai kekayaan juga atas modal yang ditanamkan. Semua orang yang akan berbisnis dan berusaha tentu akan menanamkan yang namanya modal. Setuju nggak? Modal.
Nah, modal yang dilakukan, yang dialokasikan di dalam usaha itu tentu modalnya akan terkonversi. Cek dulu. Apa namanya? Habis ah. Nah, ini ada. Nah, orang ini semua usaha apapun, semua baik di Indonesia maupun di luar sana ya. Semua orang ketika melakukan bisnis dan usaha tentu akan membutuhkan yang namanya modal. Modal. Dan modal yang di dalam usaha sektoril ini tentu akan terkonversi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama akan terkonversi untuk tempat dan sarfras. Biasanya ini memakan modal bisa sampai 60%-an dari modal keseluruhan. Yang kedua, tentu di sini akan teralokasikan oleh biaya peralatan dan perlengkapan. Yang ke sini biaya operasional. Dan jarang yang mempersiapkan yang namanya modal cadangan atau modal backup. Ke sini anggaplah total semuanya 40%. Maka modal kita 100% terkonversi di sini. Nah, ketika modal kita terkonversi ke sini, maka anggaplah modal yang di sini keseluruhan itu totalnya adalah misalnya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini 60%-nya berarti 60 jutanya untuk sarpras. Yang 40 jutanya untuk empat hal ini. Nah, di sini dengan harapan akan mampu memberikan nilai jual atau keuntungan langsung. Keuntungan langsungnya harapannya bisa sampai 100%, tapi kenyataannya keuntungan langsung terbesar itu ya 50%. 50% pun ini tidak bisa langsung untuk menuju kepada terjadinya di sini break even point atau BEP. Nah, pada saat 1-2 tahun pertama keuntungan langsung ini akan teralokasikan ke sini semua. Akan teralokasikan paling besar-besarnya adalah 10% untuk menuju BEP. 40%-nya tentu digunakan untuk operasional dan segala macam. Kategorinya modal 100 juta ini ya disebutnya floating karena tidak langsung menghasilkan keuntungan dan tidak menyebabkan terjadinya BEP, break even point. Maka kalau 10% per bulan harapannya itu di 10 bulan pertama bisa BEP. Nah, cuma kembali siklus hidup dari bisnis atau dari usaha itu nilai jual itu biasanya di 1-2 tahun pertama memang rame, tapi di tahun ketiga seiring lahirnya kompetitor, seiring dengan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dalam pengembangan bisnis dan usaha itu, maka alokasi ini pun tidak bisa maksimal. Sehingga pada saat terjadi penurunan di keuntungan langsung, apa yang sudah disiapkan untuk menuju BEP pun akan kembali ditarik lagi ke sini. Sehingga secara faktanya rata-rata usaha yang terjadi di pengelolaan di dalam usaha ini kenyataannya tidak bisa memberikan profit secara langsung. Nah, di sini ketika
sudah kondisinya terjadi penurunan di dalam hasil keuntungan langsung, biasanya pengusaha baru akan mengangkat yang namanya nilai bisnis pada saat keuntungan langsungnya sudah menurun. Dengan cara apa? Ya dengan cara biasanya nyari investor. Nyari investor. Bisa investor perorangan ataupun investor lembaga, dan kebanyakan biasanya lembaga, yaitu menggunakan apa? Ya bank nggak bakalan jauh. Padahal kalau ketika menarik investor, maka di sini ada beban, muncul beban resiko tiap bulan, per bulan. Sementara di sini pendapatan keuntungan langsungnya sudah berkurang. Inilah yang menyebabkan di tahun ketiga, biasanya bahkan di tahun kedua saja, usaha UMKM yang dibangun ini biasanya mengalami stagnasi atau mengalami jalan di tempat. Nah, perbedaannya ketika kita melakukan strategi hedging di sini, dana modal yang akan dialokasikan dari modal yang ada ini dilakukan hedging terlebih dahulu atau lindung modal terlebih dahulu. $100. Modal 100 juta ini, modal ini tidak langsung dialokasikan ke usaha, tapi dialokasikan ke bisnis yang sifatnya adalah lindung modal. Dalam hal ini namanya aset management. Dan A1 di antara aset manajemen yang ada di dunia ini, yang walaupun tidak menggunakan lembaga atau perusahaan, ada yang namanya CTC, tapi ambil yang PAM. Atau yang dikenal dengan sekarang namanya layanan VIP. Nanti bisa kita hitung, bisa ada perbedaannya. Ada layanan apa di layanan VIP? Layanan VIP kalau bagi seorang pengusaha di sini dengan memberikan potensi persennya adalah 5%. Ini kecil, walaupun kecil, tapi ini flat, artinya memberikan stabilitas pendapatan setiap bulannya. Dan di sini tidak ada biaya operasional apapun, tidak ada untuk sarana dan prasarana, tidak ada potongan apapun dengan potensi yang 5% ini. Sehingga dengan modal 100 juta diumpamakan tadi, kalau 5% dari 100 juta ini, sebelum kita menjalankan usahanya dari bisnisnya sudah langsung memberikan profit senilai 5 juta. Nah, ketika profit 5 juta ini digunakan minimal untuk membackup entah operasional, apalagi untuk memulai di sini dengan cara step by step untuk membackup, maka usahanya bisa berdiri, modalnya utuh. Artinya resiko atas modal kita sudah terlindungi. Pak Arif, kalau misalnya enggak semuanya 100, ya enggak masalah. Yang penting di sini, karena ketika kita terjun ke usaha pun tidak menjamin usaha kita langsung maju, langsung rame. Yang jarang itu biasanya harusnya kita membangun market dulu. Marketnya dibangun, kemudian baru kita bangun sarana dan prasarananya. Nah, ini belum apa-apa, modal kita sudah terpotong untuk sarana dan prasarana. Kurang lebih 60%. Maka di situ terjadi konversi modal kita. Nah, konversi modal yang 60% itu ya sudah, itu menjadi sebuah resiko yang mengambang, tidak langsung menghasilkan keuntungan atau profit seperti itu. Nah, apalagi kalau kitanya sebagai seorang pebisnis
sebagai seorang edukator bisnis. Ya di balik adanya potensi bisnis di PAM ini, di CTC ini, ya tentu ini kita masih bisa mengembangkan kembali. Kalau dihitung-hitung dari 5 juta dalam 10 bulan itu sudah 50 juta. Dan 50 juta ini tetap berjalan, dilakukan lagi masuk lagi dari hasil profitnya karena tidak digunakan. Toh modal dari keuntungan langsung usahanya tetap berjalan. Maka di sini pun akan memberikan tambahan lagi 2,5 juta. Maka per bulannya di bulan ke-11 akan memiliki potensi 7,5 juta. Kalau 10 bulan lagi, ya ini 75 juta. Masuk lagi berpotensi 75 juta, berarti dapatnya berapa ya? 3.125 ya potensinya. Maka pendapatannya sudah di bulan berikutnya ini terjadi auto compounding. Ini yang dimaksud adalah keajaiban, kalau bahasa saya bunga berbunga atau keajaiban dari compounding. Maka tidak menutup kemungkinan ketika kita menjalan dan melindungi modal kita melalui aset manajemen, dalam hal ini melalui PAM CT, maka potensi penumbuh kembangan atau compounding dari modal kita dalam hitungan 2 tahun seiring berjalannya usaha kita itu sudah bisa membuat break even point. Jadi usahanya jalan, modalnya utuh. Itu yang menjadi kelebihan keajaiban yang saya maksud keajaiban dunia. Ini baru nilai 100 juta. Bagaimana kalau modal yang dikelola itu miliaran? Ini amazing, bukan lagi 2 tahun, bisa terjadi dalam hitungan 1 tahun. Karena auto compoundingnya sangat luar biasa di angka 5%. 5% kalau dengan modal yang 100 juta dapat 5 juta. Kalau dengan modalnya miliaran, wah ini udah luar biasa. Akan memberikan percepatan pelindungan modal kita dengan terjadinya break even point. Sebuah bisnis dan usaha dikategorikan aman dan terlindungi pada saat modalnya BEP, break even point, atau kembali kepada diri kita. Ya, itu oke, kembali lagi di close dulu, nanti saya sampaikan setelah ini. Oke, siap. Ya, seluruh semua itu gambaran ataupun ilustrasi yang bisa disampaikan. Untuk lebih detailnya, saya membuka sharing internal atau sharing personal kapanpun, dimanapun, selagi Bapak Ibu semua punya niat dan punya hasrat yang kuat untuk sukses menjadi seorang edukator bisnis melalui edukasi SKMN. Ya, bagi Bapak Ibu semua yang memang ingin lebih memperdalam, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Jangan takut, jangan khawatir, ya. Insya Allah apa yang disampaikan saya bisa buktikan dengan fakta, data, dan hasil yang diterima baik itu oleh tim yang sudah mulai menjalankan maupun oleh diri saya pribadi. Insya Allah saya ingin menyampaikan ini sebagai bentuk sharing kepada Bapak Ibu semua agar kita sama-sama bisa segera tumbuh, berkembang, dan bangkit secara ekonomi dan melanjutkan kembali bisnis kita yang tertunda dan segera merecovery kerugian-kerugian bisnis di tempat yang lama ataupun di tempat-tempat lainnya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan karena memang dari tadi tidak ada tanya jawab, tidak ada yang nanya ya. Berarti alhamdulillah sudah clear, sudah jelas semua. Tapi sayang ya di lapangan nggak ada yang bisa sharing secara langsung baik di diklat maupun di
acara sharing-sharing yang diselenggarakan di DPC dan di KUB-nya masing-masing ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak bermaksud menggurui, semata-mata kita ingin lebih meningkatkan wawasan dan pengalaman dan juga sharing agar satu bisa mengingatkan untuk diri saya pribadi, yang kedua bisa menginspirasi dan memotivasi diri saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasi, loyalitas dan totalitas Bapak Ibu semuanya. Saya tunggu aktivitas dan produktivitas Bapak Ibu semua melalui layanan CTC dan juga melalui edukasi SKMN ya. Salam edukator bisnis handal, mandiri, profesional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Rid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.